Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan, untuk kita ucapkan di awal dari majelis kita yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, yakni waktu subuh, waktu fajar, yang malaikat-malaikat Allah menyaksikan salat orang-orang beriman. Maka hendaknya kita melantunkan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Rabbul Alamin yang telah menolong kita, memberikan kepada kita kenikmatan beribadah. Karena ingat tujuan hidup kita, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadanya lah kita beribadah. Dan untuk itulah kita diciptakan untuk beribadah. Namun kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita dengan baik, dengan selamat, yakni kecuali dengan wa iyyaka nasta'in, kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya seorang mukmin terus memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kepadanya pertolongan, hidayah, dan melembutkan hati-hatinya sehingga kaki kita dimudahkan untuk melangkah ke Masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Fitnah yang begitu besar sampai-sampai banyak manusia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Atau setidaknya hari ini begitu tampak campur aduk antara yang hak dan yang batil. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan engkau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Namun tentunya semua memang telah menjadi sunnatullah, ya, menuju akhir zaman, menuju hari kiamat, maka akan keluar manusia-manusia yang penuh dengan kerusakan, ya. Kenapa mereka jauh dan mereka melakukan banyak kerusakan? Karena mereka jauh dari ad-din, jauh dari agama. Dan agama merupakan tiang dari setiap kebaikan.
dan agama itu landasannya qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang mau mengetahui agamanya, maka tidak ada jalan lain kecuali dia mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Dan ini dimaksud dengan qala Allah wa qala Rasul tidak lain dan tidak bukan ini Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengambil seseorang mengambil ilmu kecuali dari qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang telah mengambilnya dari sumber yang benar, maka dia akan berada di atas kebenaran. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa yang sumbernya salah, maka pemahamannya akan salah dan juga pasti pengamalannya akan salah. Ya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas yang membuat banyak fitnah, ya, yakni tentang lisan. Tentang lisan. Maka lisan ini ya sangat berbahaya. Ya, apabila tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya di dalam setiap khutbah hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ya. Nabi SAW mengingatkan di dalam firman Allah bahwa orang-orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah dengan apa? Wa qulu qawlan sadida, yakni dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang jujur. Kenapa dengan ucapan yang jujur? Karena keimanan itu jujur, keimanan itu di atas kebenaran, di atas siratal mustaqim. Maka siapa yang ucapannya tidak benar, maka dia tidak bertakwa. Siapa yang ucapannya tidak di atas kebenaran, dan kebenaran itu lagi-lagi kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Maka alangkah berbahayanya seseorang berbicara, lisannya terus mengeluarkan ucapan-ucapan, atau lisannya menggunakan jari-jarinya untuk menulis sesuatu. Lalu setelah itu timbullah banyak kerusakan karena tidak didasari dengan ilmu. Oleh karena itu perlu kita memahami tentang bahaya lisan. Dan para ulama di kalangan para ahlus sunnah wal jamaah telah menjelaskan begitu banyaknya keterangan tentang bahaya lisan. Baik, yang pertama yang harus kita pahami kaidah dari lisan, bahwa lisan merupakan kenikmatan yang besar. Kaidah yang pertama, lisan merupakan kenikmatan yang besar. Lianna Allah yaqul, bukankah Allah tabarak wa ta'ala telah berfirman yang biasa kita membaca dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain, ketika Allah mengungkit kepada kita mengatakan, bukankah kami yang telah menjadikan untuknya sepasang mata. Setelah itu apa? Allah kaitkan kenikmatan mata itu walisana wasyafatain, dan lidah itu dibungkus dengan sepasang bibir. Allahu Akbar. Ini nikmat yang besar, Pak. Seseorang bisa berkomunikasi, seseorang bisa mendapatkan muamalah yang baik, seseorang bisa mendapatkan hubungan yang baik, bahkan seseorang mendapatkan kedudukan yang baik, bahkan seseorang bisa mendapatkan perbendaharaan dunia. Itu dengan alat yang bernama lisan. Maka ini nikmat yang besar. Ya. Maka tatkala kita bicara nikmat, apa ibadah? Ketika kita diberikan nikmat, ibadahnya bernama syukur. Maka seseorang yang diberikan lisan, harusnya dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Bukan justru berada di atas kebalikannya apa? Kekufuran. Menentang, membantah.
Maka ini berarti dia tidak bersyukur dengan nikmat lisan. Ya. Maka kaidah yang pertama harus kita betul-betul pahami, ingat, lisan ini kenikmatan. Maka kenikmatan itu harus dijadikan ibadahnya yang bernama syukur. Dan orang yang bersyukur dengan lisannya, apa yang dia lakukan? Dia tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang baik. Dan Nabi telah mengatakan hanya ada 2 cara menghadapi lisan kita kalau ingin selamat. Apa itu? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berucap yang baik atau diam. Hanya itu rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersyukur di atas lisannya, dia hanya melakukan 2 rekomendasi dari Nabi. Yakni mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Maka kita sepulang nanti dari majelis kita ini, Pak, kalau ingin berucap, pikirkan, ini baik, ucapkan. Kalau tidak, diam. Kalau tidak, diam. Itu rekomendasi dari seorang Rasul, seorang Nabi Allah, seorang Khalilullah, yang Allah telah mengatakan, wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berkata-kata kecuali dengan wahyu. Tidak ada rekomendasi yang lebih baik daripada rekomendasi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi nasihat dari Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Bapak-bapak tahu siapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum? Ini sahabat jalil yang Nabi utus untuk apa, Pak? Ad-da'wah ilallah, untuk berdakwah, mendakwahkan agama yang mulia ini, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dakwah yang dibawa oleh Mu'adz. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz. Dipanggil Mu'adz, wahai Mu'adz, kata Nabi SAW. Lalu Nabi sambil mengambil dan menunjuk ke arah lisannya, kata Nabi, kuffa alaika hadha. Kuffa alaika hadha. Allahu Akbar. Kata Nabi, jaga lisan ini wahai Mu'adz. Jaga lisan ini wahai Mu'adz. Nabi memberikan nasihat kepada orang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Juru dakwahnya Nabi yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri-negeri untuk mendakwahkan Islam. Tapi Nabi nasihati, kuffa alaiki hadza. Jaga nih lisan wahai Mu'adz. Maka jangan berkata, mana Ustaz, anak sudah ngaji, sana anak sudah banyak baca Al-Quran, anak sudah hafal ini, hafal itu, dan seterusnya, maka merasa aman. Nah, ini Mu'adz bin Jabal, hafal Al-Quran, ya, hafal hadis-hadis Nabi SAW, bahkan menjadi jubirnya Nabi SAW, menjadi juru dakwahnya Nabi SAW. Tapi Nabi ingatkan, hai Mu'adz, jaga lisan. Jaga itu lisan. Baik. Lihat lagi nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ibu-ibu tahu siapa Abdullah bin Amr bin Al-As? Radhiyallahu anhum. Ini sahabat Nabi, Bu, yang ada di sisi Nabi ketika Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Artinya ketika Nabi memberikan rekomendasi membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Lalu sahabat jalil ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, inni bikuwah, aku lebih kuat ya Rasulullah dari itu. Tambah ya Rasulullah. Tambah ya Rasulullah. Lalu Nabi menambahnya sampai Nabi mengatakan, tidak ada kebaikan orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka dengan sangat terpaksa beliau mengerem setiap 3 hari hatam.
setiap 3 hari hatam. Karena biasanya beliau 2 hari sekali udah hatam. Ya, beda banget sama kita, Bu. Ya, ini beliau 3 hari hatam. Jadi hari keempat alif lam mim lagi. Mulai lagi itu dari Al-Baqarah terus gitu. Ya. Tapi kalau ibu mau tahu ini orang yang membaca Al-Quran yang begitu banyaknya, Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr, man samata naja, kata Nabi SAW. Siapa yang diam, maka dia akan selamat, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Nabi memberi nasihat kepada orang yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Puasanya, Bu, Abdullah bin Amr ini, puasanya saum Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Dan beliau sholat malamnya panjang. Dan beliau mengharapkan hanya ada 1 rakaat yang Allah terima. Allahu Akbar. Tapi Nabi memberikan nasihat kepada sahabat ini, siapa yang diam, dia selamat. Maka hari ini kita lihat berapa banyak manusia mudah sekali bicara. Naik mobil, ngelihat sesuatu, komentar. Lihat ini bicara. Lihat fenomena sedikit, bicara. Terus bicara. Dia tidak tahu bahwa tidaklah yang keluar dari lisannya 1 huruf kecuali akan Allah catat. Tidak tersisa. Semuanya akan tercatat. Hati-hati. Ya. Makanya dahulu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah ta'ala, ketika sakit, Pak, pernah saking sakitnya beliau menjelang wafatnya, beliau pernah keluar dari lisannya seperti kita ibaratnya merintih, ya, suara rintihan. Mungkin kalau kita kan aduh gitu ya. Maka anaknya Abdullah mengingatkan kepada ayahnya. Seketika Imam Ahmad menutup mulutnya. Dia tutup mulutnya. Lihat, orang yang beriman dan orang yang alim, dia tahu. Bukan sembarangan. Ya. Hari ini banyak orang berbicara, ketawa-ketawa. Ya Allah, kata Nabi SAW, apabila kalian melihat apa yang aku melihat, kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis. Dan sedikit, ya, berbicara, kalian pasti akan banyak menangis. Maka orang-orang beriman, apalagi kalau antum senantiasa terus membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran hanya akan mendapati 2 keadaan. Keadaan yang pertama akan banyak menangis. Keadaan kedua, dia akan termenung, diam. Karena dia khawatir, apakah dia termasuk orang-orang yang selamat atau dia tidak selamat. Tidak ada seorang membaca Al-Quran lalu ketawa-ketawa. Ya. Orang yang membahas Al-Quran dengan benar, maka dia hanya mendapati 2 keadaan. Dia banyak menangis, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau sampai ada 2 garis hitam di pipinya. Kenapa, Pak? Banyak nangis. Banyak menangis. Coba ibu-ibu baca Al-Quran, baca artinya. Pelan-pelan ibu hayati. Allahu Akbar, menetes air mata. Ya. Coba baca itu bagaimana surah, ya, surah Yasin. Baca tuh surat Yasin, baca artinya. Siapa yang mengetahui artinya, maka dia akan takut dan dia penuh harap agar Allah menyelamatkan dia pada hari kiamat kelak. Ya. Kita lihat lagi dalam hadis Bukhari, ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayanu ma fiha yahdi biha fin nari ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib." Allahu Akbar. Ini hadis telah menjadi hujjah dan hendaknya orang-orang beriman memegangnya dengan erat-erat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba ada yang mengucapkan dengan 1 kalimat, Pak. Berapa kalimat, Pak? 1. Bukan 1 paragraf, 1 kalimat. Dia berbicara dengan 1 kalimat tanpa dia berpikir apa dampaknya, tanpa dia berpikir apa impactnya.
Dia ucapkan dengan mudahnya. Lalu gara-gara ucapannya itu, Allah lemparkan dia ke neraka. Dia masuk dijerumuskan ke dalam neraka yang jauhnya jaraknya antara timur sampai barat. Allahu Akbar. Lihat hari ini orang banyak bicara. Lalu Allah lemparkan dia ke neraka. Lihat nanti sederhananya ya. Bulan depan ya, udah nggak lama ini, bulan depan di Masehi ya tentunya. Masuk ke bulan Desember. Banyak kaum muslimin terkena syubhat mengucapkan satu kalimat. Ya. Selamat Nataru. Ya. Dengan satu ucapan itu akan menghapuskan amal-amalnya dan Allah dilemparkan ke dalam neraka. Mudah, kelihatannya simpel kan? Oh enggak, ini untuk sekedar ucapan kok Ustaz. Hanya sekedar ucapan. Kita katakan, bukankah dengan ucapan la ilaha illallah seseorang akan diharamkan dari neraka? Memang hanya sekedar ucapan. Tapi bagi Allah itu adalah perkara yang besar. Ya. Jangan menganggap enteng. Ya. Maka ada seseorang, kata Nabi SAW, berucap dengan ucapan satu kalimat yang dia tidak pikir panjang dengan ucapannya. Ya. Anda pernah mendengar sendiri ada seorang mengatakan, wah kalau di surga katanya sedikit ya Ustadz, banyakan penghuni neraka. Iya. Wah berarti masuk neraka aja biar banyak temannya. Ada yang menjadikan candaan seperti ini. Dia menganggap itu cuma ucapan dan dia tidak berpikir panjang. Nanti Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka sejauh Masyriq wal Maghrib. Apa dia tidak takut itu? Ya. Maka jangan sekedar ya menganggap itu hanya sekedar ucapan. Ya. Tapi lihat ya, ada sebuah wasiat, makanya wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad tadi, Mu'ad bin Jabal, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Maka dijelaskan ketika Mu'ad ya pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Kata Mu'ad, wahai Nabi Allah, apakah kita kelak akan dihisab atas apa yang kita ucapkan? Ya. Apa kita akan dihisab? Maksudnya apa, Pak? Secara detail. Bapak-bapak perlu diingat. Kita, Pak, hari ini kalau ditanya apa yang antum ucapkan pekan lalu, antum pasti udah lupa. Apa ya pekan lalu? Bahkan ketemu teman kadang-kadang teman antum ngingetin, antum kan kemarin ngomong gini, masa Anda lupa? Gitu ya. Seseorang lupa dengan apa yang dia ucapkan pekan lalu. Bapak ingat, demi Allah Pak, pada hari kiamat ketika dibangkitkan, setiap orang akan ingat setiap ucapan yang pernah keluar dari mulutnya. Allah jadikan ingat. Bayangkan, dari mulai balik sampai wafat dijadikan ingat. Oleh karena itu, ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, ya, tidak disunat. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau gitu kita akan saling melihat dong, melihat aurat orang maksudnya, kan gitu, logikanya gitu kan? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, wahai Aisyah, hari itu hari yang berat. Gimana nggak berat? Seluruh ucapan kita akan kita ingat. Dosa-dosa itu di hadapan kita. Allahu Akbar. Sederhananya gini deh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada sidang di persidangan, lalu ada seseorang dihukum oleh hakim, kata hakim, dengan ini diputuskan hukuman mati. Kan gitu. Lewat perempuan tanpa busana, telanjang. Masih lihat nggak antum kira-kira? Udah nggak lihat Pak. Kenapa?
hukuman mati. Mau yang lewat apapun sudah buyar. Itu baru dunia. Bagaimana di akhirat? Matahari didekatkan 1 mil. Seseorang tenggelam dengan peluhnya. Dan semua ucapannya hadir. Allahu Akbar. Apa nggak ngeri itu? Masih bisa melihat aurat orang lain? Yang dipikirin cuman gimana dia selamat? Gimana dia bisa selamat? Gimana dia dapat syafaat? Allahu Akbar. Bahkan para nabi katanya ketika melewati sirat, Bu, sirat. Allahu Akbar, kita lewat sirat semua nanti, Bu. Dan telah menjadi ketetapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Ketika melewati sirat itu, Bu, ada orang yang amalnya pas-pasan. Itu hanya nyala cahaya di ujung jempol-jempolnya, kata Nabi SAW. Ya Allah, ketika jempolnya nyala, dia geser kakinya. Allahu Akbar. Mati lagi, dia diam lagi. Takut dia jatuh. Nyala lagi, dia geser lagi. Allahu Akbar. Dan para nabi pada saat itu hanya berdoa apa? Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Selamatkan, selamatkan. Allahu Akbar. Berat Pak hari itu, Pak. Ya. Makanya orang-orang yang betul-betul mengimani Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka akan banyak menangis. Ya. Karena mereka tahu betapa beratnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, bukan? Tapi beliau mengatakan apa? Kata Abu Hurairah, sungguh perjalananku masih sangat panjang dan begitu sedikit amalku. Allah. Karena dia paham tentang bagaimana perjalanan itu masih sangat panjang. Ya. Maka tatkala Mu'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita kelak akan dihisab dengan apa yang kita katakan? Lihat apa kata Nabi SAW. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi SAW, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوحِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka itu, ke dalam jahanam, kecuali diseret itu wajahnya sampai ke telinga. Nabi memberikan gini, wajahnya nih sampai gini, telinganya. Diseret. Kebayangkan berarti telungkup posisinya. Diseret wajah dan hidungnya. Selain apa? Karena buah dari lisan yang dia ucapkan. Allahu Akbar. Jadi orang yang bicaranya, Pak, tidak di atas yang hak, di atas dosa, bersiap-siap akan masuk ke neraka dalam keadaan diseret. Wajahnya di bawah. Mengenai wajah dan hidungnya. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bermudah-mudah dengan berbicara. Ya. Baik, kita lihat lagi hadis riwayat Abu Daud. Ya. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Maka ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a." Yang pertama kata Nabi, aku memberikan jaminan dengan sebuah rumah di surga yang berada di pinggir, ya, bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di atas al-haq, kebenaran. Debat itu pakai apa, Pak? Lisan. Maka orang-orang yang mau mendapatkan jaminan Allah berikan rumah di surga, dia tinggalkan debat, jidal. Gak usah jidal-jidal, Pak. Kita belajar agama bukan untuk jidal, untuk diamalkan. Maka lihat Imam Malik bin Anas, Pak. Pernah ada orang ngajak dia jidal, ajak dia berdebat. Kata Imam Malik, kalau kamu belum paham agamamu, belajar aja. Adapun aku sudah paham tentang agamaku. Imam Malik nggak mau berdebat.
Karena orang yang berdebat akan jauh dari kebenaran. Orang yang debat biasanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ya, maka tinggalkan debat. Gak usah debat-debat tuh, gak usah. Kebenaran itu cukup sampaikan. Memang ada yang mengambilnya dan ada orang yang tidak mau mengambilnya. Saya nggak mau ngambil, saya mau ikutin yang biasa aja sudah. Saya mau ikutin nenek moyang saya saja. Saya mau ikutin ustadz saya saja. Saya mau ngikutin bendera saya saja. Terserah, fatul. Gak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tapi kita wajib menyampaikan kebenaran. Tapi bukan berjidal. Debat sana, debat sini. Ya, gak perlu. Gak ada manfaatnya, Pak. Gak ada faedahnya. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa in kana muhiqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Kata Nabi SAW, aku menjamin sebuah rumah lagi di surga di bagian tengah. Ya, untuk siapa? Orang-orang yang meninggalkan lisan, yang meninggalkan dusta, walaupun itu sekedar candaan. Nah, lihat. Banyak gak hari ini orang yang suka bercanda sambil bohong? Banyak. Dicanda-canda orang dibohongin. Apa istilah sekarang tuh? Ngeprank. Oh, mohon maaf, Anda cuma ngeprank doang kok. Maka jangan, Bapak. Ya. Jangan. Lihat, Nabi SAW pun pernah menyampaikan kepada seorang wanita yang tua, tapi Nabi tidak berdusta. Ketika seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Ya, seperti ibu-ibu di belakang yang sudah sepuh, ya, bertanya, apakah saya akan masuk surga? Lalu kata Nabi SAW, di surga tidak ada wanita tua. Maka menangislah ini ibu. Ya, masuk Nabi SAW, ibu masuk, tapi di sana semua akan kembali muda. Lihat, Nabi tidak berdusta loh. Nabi SAW tidak berdusta. Nabi mengatakan tidak ada wanita tua di dalam surga. Ya. Maka jangan bermudah-mudah seseorang berdusta. Ya. Dan kita tahu tadi orang banyak hari ini berdusta untuk yakni candaan. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan celaka, celaka, celaka seseorang yang berdusta untuk membuat seseorang tertawa. Maka saya katakan, Bapak Ibu lihat aja nasib-nasib para pelawak. Ya. Saya makanya kalau ketemu ada orang yang punya profesi melawak, saya katakan bertobatlah kepada Allah. Karena lisan Nabi SAW telah mengatakan celaka, celaka, celaka. Orang-orang yang berdusta, para pelawak pasti berdusta. Untuk bikin lucu-lucuan kan. Agar membuat seseorang tertawa. Celaka dia. Ya. Maka jangan. Ya. Jangan menganggap, oh ini baik nih orangnya. Bikin kita hiburan dan sebagainya. Tidak. Hiburan orang beriman apa hiburannya? Salat. Hiburannya zikrullah. Hiburannya silaturahim. Hiburannya bersedekah. Hiburan kita mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu. Karena kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Maka hanya dengan berzikir kepada Allah akan diberikan ketenangan. Gak bisa, antum mau nonton film sebagus-bagusnya, antum mau pergi pelesiran kemanapun, demi Allah orang-orang yang pergi pelesiran itu Pak, nanti lihat akhir tahun berangkat ngeluh, pulang ngeluh, duit habis, tapi diulang lagi, kata setan, lanjutkan bersama kita bisa. Padahal mana lebih nikmat, tanya, kalau kita sudah bicara dengan hati yang jujur, mana lebih nikmat kita sholat, mana lebih nikmat kita di sepertiga malam nangis, minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ingat dosa-dosa kita akui kepada Allah, lalu kita katakan, ya Allah ampuni aku, Allahumma firli dzambi, Allahumma firli dzambi. Maka kita lega, Pak. Setelah kita berzikir kepada Allah, lega, menetes air mata kita, nikmatnya luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik daripada seorang hamba ingat kepada Rabbnya, lalu dia minta ampun kepada Rabbnya. Maka itu kenikmatan yang sangat
sangat besar. Lihat ada seseorang, Bu, ya. Ini dia pensiunan dari BUMN yang besar. Dulunya dia mungkin banyak melakukan perbuatan-perbuatan haram, riswah dan lainnya. Lalu dia bertobat, dapat hidayah. Dia bertobat. Tahu ibu-ibu apa yang dilakukan? Dia jual seluruh hartanya karena dia merasa itu banyak bercampur dengan riswah, dan dia tinggal di rumah akhirnya yang secukupnya. Rumah ukuran 90 meter persegi dengan satu motor yang mencukupi dia pergi dari rumah ke masjidnya. Kata dia, demi Allah, tidak ada yang lebih nikmat hidup saya daripada hari ini. Ternyata harta yang segitu banyaknya tidak memberikan ketenangan. Panas. Bertengkar keluarganya, anaknya. Tapi tatkala dia telah bertobat, Allah kembalikan semuanya. Allahu Akbar. Seseorang makan dari makanan yang halal, satu suapnya diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dia cukup makan satu butir kurma, dia sanggup berdiri sholat 1 jam, 2 jam. Allahu Akbar. Tapi lihat orang-orang yang makan dengan makanan yang haram, perutnya penuh dengan daging, dengan makanan-makanan yang katanya bergizi, tapi ternyata malamnya tidak sanggup berdiri, walaupun hanya sholat 1 rakaat. Sulit untuk tersenyum. Ya, maka jangan sampai kita tertipu dengan yang demikian. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa in kana mazihan wa baitin fi a'lal jannati liman hasanal khuluq. Dan kata Nabi SAW, aku memberikan jaminan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Jadi sudah di tengah tinggi. Makanya Bapak Ibu ingat surga itu ada 100 tingkatan, Bu. Jadi kalau dikatakan seperti ke atas gitu, Bu, ya. 100 tingkatan. Setiap tingkatan maka seperti kita ngelihat bintang hari ini, Bu. Kalau Ibu lihat bintang di atas, berarti tingkatan di atas. Nanti di atasnya lagi dia ngelihat lagi bintang. Terus sampai ke 100 tingkatan. Dan yang tingkatan 100 yang paling tinggi itu yang namanya surga Firdaus. Allahu Akbar. Nah, Nabi menjamin yang paling tinggi tadi rumahnya bagi orang yang husnul khuluq, akhlaknya yang paling mulia. Dan uniknya kata para ulama, Nabi mengkaitkan dengan amalan lisan. Yang pertama dia menjauhi debat, yang kedua menjauhi dusta. Maka pemahamannya seseorang tidak dikatakan dia husnul khuluq, akhlak yang mulia, sampai dia menjadi orang-orang yang menjaga lisannya. Ya, jadi kalau lisan kita, Pak, mudah mencela, mudah ini, berarti kita masih jauh dari husnul khuluq. Ya. Maka siapa yang mau melihat dirinya, lihat, saya ini lisan saya gimana. Sejauh kita bisa menjaga lisan kita dengan baik, seperti itulah level kita. Level kita, ya, orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Baik. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, dalam sahihnya, kitab sahihnya, menjelaskan juga, ya, Imam Bukhari membawakan riwayat dari Sahal bin Sa'id, ya, Sahal bin Sa'id, ya, radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW pun pernah bersabda, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admam lahul jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan jaminan kepadaku, dia bisa menjaga ini nih, sesuatu yang ada di antara kedua bibir, maksudnya lisan. Dan dia bisa menjaga apa yang ada di antara kedua selangkangannya. Apa itu? Kemaluannya, tidak berzina. Maka aku menjamin atasnya surga. Ya. Lihat, Nabi mengkaitkan antara seseorang menjaga lisan dengan menjaga kemaluan. Maka ini pun menandakan berapa banyak orang tidak bisa menjaga lisannya, maka kemaluannya pun tidak bisa dia jaga. Ya. Sebagian orang bermudah-mudah dengan ucapan-ucapan yang kotor, ya, bermudah-mudah dengan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya seorang mukmin mengucapkannya. Akhirnya terjerumus kepada zina. Dan ingat, zina itu awalnya dari lisan. Awalnya dari lisan. Lalu kata Nabi SAW, setelah itu apa? Tangannya. Maka berakhir dengan farjinya akan membenarkannya. Ya. Berapa banyak seorang dengan lisan, rayu-rayu, ya. Awalnya seperti itu, ya, pengucapan-ucapan yang tidak benar.
Kemudian wahai saudaraku sekalian, para ulama menjelaskan hendaknya seseorang juga waspada dengan namanya takbir. Apa itu takbir? Takbir itu lisan ya yang bentuknya tulisan, lisan dan tulisan. Maka sebagian orang menganggap tulisannya ketika dia bikin status, ketika dia menulis di media-media sosial, itu menganggap bukan amalan lisan, itu termasuk lisan. Namanya takbir, karena bedanya lisannya tidak keluar dari mulutnya secara langsung, tapi tangannya mewakili lisannya, dia menulis sesuatu. Bahkan ya lidah ini ya kata para ulama begitu lincahnya, ya begitu lincahnya, tidak pernah mengenal letih. Ya, makanya orang lebih suka bicara kan, coba ibu-ibu kadang-kadang ya, kalau lagi ngomongin orang ada itu betah sekali tuh. Sejam dia nongkrong di pinggiran, depan warung kah itu, depan rumah kah itu, asik tuh sampai sejam tuh. Padahal kalau baca Quran dapat 1 juz seperempat. Coba. Tapi nggak asik baca Quran 10 menit ngantuk. Giliran menggibah 1 jam, 2 jam. Wah nikmat. Ya. Begitu pula orang sekarang hobinya takbir, nulis status, upload sana sini, ya. Dan lisan takbir ini itu bisa mendahului lebih cepat dari apapun. Kita hari ini nulis, orang bisa baca yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Timur Tengah, bisa baca tulisan kita dalam waktu sekian detik. Ya, maka berhati-hatilah ketika kita ya menulis sesuatu. Ya, ini bukan perkara ringan, ya, bukan perkara ringan. Lihat nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, Pak. Beliau mengatakan, "Hadzal ladzi awrawadani mawarid." Lihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, beliau ini sahabat sebaik-baik sahabat. Orang-orang yang paling mulia, sealim-alimnya para sahabat Nabi SAW. Tapi beliau mengatakan hadzal ladzi awrawadani mawarid. Kata beliau, ini lisan ini nih kata beliau, ini yang paling banyak mengantarkan aku kepada banyak masalah. Abu Bakar, Pak, sadar yang paling banyak mendatangkan masalah dalam hidupnya apa? Lisan. Lihat. Maka siapa yang menjaga lisannya, dia akan terjaga dari banyak masalah. Dan siapa yang mengumbar lisannya, siap-siap masalah akan datang. Lihat orang berumah tangga contohnya. Berapa banyak datang kepada kita, Ustaz nangis. Kenapa? Anak kemarin berantem sama istri. Akhirnya anak ucapkan, saya cerai kamu. Saya cerai kamu. Karena istrinya juga, lisannya nggak bisa dijaga. Istrinya nantang-nantang. Kalau kamu betul-betul laki-laki, ceraikan saya. Oh. Ya kan? Kalau kamu jantan, ceraikan saya. Namanya laki-laki nggak bisa dibawa-bawa kejantanannya. Terpancing. Habis itu gimana? Kalau gitu saya cerai kamu. Saya talak 3 langsung kalau perlu. Talak 7 ada nggak? Gitu. Kalau perlu. Wah. Besokannya apa Pak? Nangis. Nyesel. Apa Pak? Lisan. Istrinya pun nyesel. Ustaz, anak menyesal sekali gara-gara lisan anak. Menantang-nantang, akhirnya suami anak menceraikan anak. Anak nyesal Ustaz. Ya. Nasi sudah jadi bubur. Ya. Maka lisan ini ya banyak sekali mendatangkan masalah. Banyak sekali mendatangkan masalah. Ya. Lihat kita di media sosial pun berapa banyak. Nggak menteri kah, nggak apakah. Ngomong seenaknya. Nggak lama gimana? Datang demo, terjadi kegoncangan. Kan gitu kan? Lisan. Maka betul kata Nabi SAW, ucapkan yang benar atau diam. Karena akan mendatangkan banyak masalah, Pak. Datang banyak masalah. Ya. Jadi jangan banyak ngomong ya. Maka komentar ya, update status tadi saya katakan ini harus betul-betul kita perhatikan, jangan sembarangan. Bapak Ibu bisa buka dalam surah Al-A'raf. Coba lihat surat 7
ayat 33. Ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, Kul innama harrama Rabbi, ya, katakanlah ya Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan, yakni perbuatan-perbuatan keji. Tapi yang uniknya Pak, di ayat itu, di akhir ayat itu, Allah mengkaitkan seluruh dosa-dosa besar, perbuatan dosa-dosa yang keji, kata Allah, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yakni apa? Kamu membicarakan tentang Allah apa yang kamu nggak tahu. Banyak orang nih lisannya berbicara tentang hukum Allah, berbicara tentang ad-din, berbicara tentang halal haram, tapi nggak berilmu. Mensifati Allah dengan sesuatu akalnya, mentakwil sifat-sifat Allah. Kata Allah, itu termasuk dosa-dosa besar. Mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lihat, Allah mengaitkan dosa besar salah satunya, yakni seseorang lisannya mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ya, hari ini banyak orang bermudah-mudah, ya, mentakwil sifat Allah, mengatakan perkara halal dan haram. Oh ini nggak apa-apa. Oh ini boleh, oh ini, oh ini begitu. Yang penting kan baik. Jangan Bu. Kalau kita sudah bicara tentang Allah, baik itu nama-nama dan sifatnya, hukum-hukumnya, jadilah kita sebagai seorang mukmin sejati. Apa ucapan kita? Sami'na wa ata'na. Dan kita baru berani melakukan sesuatu, berani mengatakan sesuatu, kalau telah datang ilmu kepada kita. Kalau tidak, diam. Karena kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian mengikuti, melakukan sesuatu yang kalian gak punya ilmu atasnya. Ya, gak boleh. Ya. Begitu pula berkata-kata. Ya. Baik, kita lihat lagi nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Abdullah bin Mas'ud ini Bu, sahabat jalil, ya, yang Nabi rekomendasikan untuk mengambil Al-Quran, dari salah satunya itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang pernah naik ke pohon Bu, orangnya kecil Bu, betisnya kecil. Maka ada seseorang yang mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Demi Allah, itu betisnya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah lebih besar daripada Uhud, gunung Uhud. Ibu bayangkan gunung Uhud yang pernah umroh, yang pernah haji, Uhud itu panjangnya sekitar 8-9 kilo, lebarnya 2 kiloan. Ya. Itu betisnya, satu betis loh. Betis yang itu satu biji, itu lebih besar daripada Uhud. Gimana kepalanya? Ya. Maka di sisi Allah, Abdul Mas'ud itu begitu mulia. Lalu beliau memberikan nasihat, kata beliau, wallahi demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Lalu beliau langsung mengkaitkan, tidak ada apa yang ada di atas muka bumi ini, kata Abdullah bin Mas'ud, yang lebih perlu untuk dipenjara daripada lisan. Jadi hari ini Pak, kalau kita ribut-ribut, koruptor tuh harus dipenjara. Kata kalau ketemu Abdullah bin Mas'ud Bapak, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, masih lebih penting memenjarakan lisan. Karena kedalaman ilmu beliau, dan beliau telah melihat berapa banyak seorang terjatuh kepada kesesatan, ya, gara-gara lisan. Ya. Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya, beliau pernah berkata, ya, ucapkanlah, kata beliau, yang baik atau diam. Ya. Jika tidak engkau lakukan itu, kata Abdullah bin Abbas, dipastikan engkau akan menyesal. Lihat nasihat beliau. Diam, bicara yang baik atau diam. Kalau engkau nggak lakukan itu, dipastikan, kata beliau, engkau pasti akan menyesal. Dan dosa yang paling menjengkelkan pada hari kiamat kelak nanti disesali oleh manusia, yakni apa yang telah keluar dari lisannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena seperti kita aja di dunia, kadang-kadang ketika teman kita menyampaikan, antum kemarin ngomong gini. Sebagian orang mengatakan, enggak, anda nggak ngomong gitu, kan gitu ya. Tapi tatkala disampaikan, diperlihatkan buktinya, dia mengatakan, ya Allah,
Kenapa Anda ngomong gitu ya? Kan gitu. Itu baru satu momen tuh. Kebayang nggak tuh dari antum balik sampai antum wafat? Diungkap semuanya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Pantas kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, tidak ada dosa yang paling menjengkelkan ketika dibuka pada hari kiamat yang kecuali apa yang diakibatkan oleh lisan. Nyesel, Bu. Ya. Maka orang hendaknya menjaga lisan. Ya. Oleh karena itu, para salafus salih dahulu sampai mengatakan, in kana kalami bil fiddah fasukutu min zahab. Kata para salafus salih, jika bicara itu perak, ibaratnya, ya, perak, maka diam itu adalah emas. Ya. Sampai seperti itu, mereka sedikit sekali berbicara. Mereka nggak berani bermudah-mudah untuk berbicara. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Kita harus berhati-hati. Jangan bermudah-mudah. Ya. Kata Urwah bin Zubair rahimallahu taala, ini dari tabi'in, ulama dari tabi'in, ya, yang beliau ini wafat tahun 94 Hijriah, ya, sekitar itu. Maka beliau mengatakan, betapa banyak aku menahan diri, ya, untuk mengucapkan satu kalimat, ya. Aku tahan nih diriku untuk mengucapkan sebuah kalimat, kemudian itu mewariskan kepadaku kemuliaan yang begitu panjang. Lihat, Allahu Akbar. Gara-gara aku tahan satu kalimat, ternyata aku mendapatkan kemuliaan yang panjang. Dan berapa banyak orang yang terbuai memudah-mudahkan berbicara dengan satu kalimat, lalu setelah itu mendapatkan kehinaan yang begitu berkepanjangan. Ya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah. Ya. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, alam ketahuilah, hendaknya seorang muslim itu berhati-hati dalam menjaga lisannya. Dia harus hati-hati dalam menjaga lisannya. Daripada kehati-hatiannya dalam melangkahkan kedua telapak kakinya. Bahasanya beliau begitu, Bu. Kalau kita sekarang jalan nih, Bapak Ibu, mau pakai sendal, nggak pakai sendal, kira-kira lihat nggak jalannya, Bu? Lihat kan? Atau kita naik mobil, apa kita nggak lihat-lihat? Lihat kan? Kalau ada lubang gimana? Kita tabrak atau enggak? Kita akan berusaha menghindar, gitu kan? Kalau saja kita berhati-hati dalam menapaki kedua telapak kaki kita, maka kata Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimallahu ta'ala, maka hendaknya engkau lebih berhati-hati dalam menjaga lisanmu. Allahu Akbar. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, ya, tidak pernah ikut bicara, Pak, kalau udah urusan dunia. Jadi kalau antum bermajelis sama Imam Ahmad nih, ngobrol nih masalah duniawiyah, Pak, Imam Ahmad tuh diem aja, Pak. Gitu tuh. Ketika sudah mengucapkan tentang ilmu, qala Allah wa qala Rasul haddatsana wa akhbarana, baru Imam Ahmad, oh ya, baru beliau bersemangat untuk ikut nimbrung, ikut menuntut ilmu. Tapi kalau cuma urusan dunia, beliau betul-betul menjaga, bahkan beliau lebih banyak diam, tidak mau bicara. Ya, inilah seorang Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau tahu, ya, bagaimana bahayanya lisan. Ya. Nabi SAW, Pak, bersabda dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Kata Nabi SAW, iman seseorang hamba tidak akan istiqomah sampai istiqomah dulu hatinya. Dan hati seseorang tidak akan istiqomah kecuali lisannya istiqomah di atas kebaikan. Nah ini, gak akan istiqomah. Jadi orang kalau mau istiqomah imannya benar, ingin hatinya baik, harus dia berusaha lisannya itu mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik atau diam, maka dia akan istiqomah imannya. Gimana mau istiqomah? Lisannya sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Maka hukum berbicara, Pak, para ulama menjelaskan, yakni ada 3.
Ya, fikih dalam berbicara itu ada 3. Yang pertama, wajib atau sunnah. Kapan berbicara menjadi wajib atau sunnah? Yakni ketika membicarakan kebenaran, ketika berdakwah, ad-da'wah ilallah, beribadah kepada Allah. Maka di situ berbicara menjadi wajib atau sunnah, seperti antum sholat. Maka keluar lisan kita membaca rukun sholat suratul Fatihah. Maka hukumnya wajib. Ketika seorang mendakwahkan la ilaha illallah, wajib. Ya. Maka fikih dalam berbicara bisa menjadi wajib dan sunnah ketika di atas kebenaran. Ya. Yang kedua, yakni hukumnya haram. Kapan menjadi haram? Apabila isinya kemaksiatan, keburukan. Sudah dipastikan haram. Nggak boleh seseorang seperti menggibah, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menjurus kepada perbuatan-perbuatan ya, yang mengarah kepada jima dan seterusnya, haram, jangan diucapkan. Maka yang seperti itu haram, berhenti. Dan yang ketiga, yakni mubah, yang sifatnya boleh, seperti fil hajat. Seseorang ingin membeli sesuatu, bermuamalah dan seterusnya, maka sifatnya mubah, tapi ini sesuai dengan kadarnya, kata para ulama. Kenapa? Siapa yang berucap dengan ucapan yang sifatnya mubah tapi berlebih-lebihan, tidaklah sesuatu yang berlebih-lebihan pasti akan terjatuh kepada kesalahan. Itu fikihnya. Jadi ketika bicara perkara yang mubah, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Coba ibu-ibu juga bayangkan, ketika bicara ketemu teman, ngobrol, saling menasihati, lalu sudahi, aman kan? Coba ketika ditambah-tambah terus, makin banyak bicara yang mubah tapi banyak, ujung-ujungnya baik, tapi ya si fulan itu loh kemarin gini. Awalnya ngomongin sholat, nih bagus. Masya Allah Bu, alhamdulillah ya kita sholat malam ini. Gak lama, tapi si fulan itu kasihan loh sekarang. Gak pernah tahu gini, gak pernah ke masjid. Dan setelah emang nyamuk kemana-mana. Allahu Akbar. Ya. Maka yang sifatnya mubah awalnya, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Maka ingat tadi firman Allah, kita balik kepada khutbah hajatnya Nabi SAW. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Maka kata Allah, orang-orang yang beriman disuruh bertakwa. Takwanya dengan apa? Dengan ucapan yang benar. Dan siapa yang ucapan yang benar, ya, Allah tabaraka wa taala berjanji. Apa janji Allah? Pertama, Allah akan perbaiki amal-amalnya, Pak. Lihat. Jadi Bapak Ibu, kalau amalnya ingin diperbaiki oleh Allah, ucapannya harus benar. Allah akan perbaiki amalnya. Yang tadinya amalnya bercampur antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, ya, antara sunnah dengan bid'ah. Maka Allah akan jadikan dia kokoh di atas al-haq, kokoh di atas tauhid, kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Lihat. Jadi janji Allah apa? Perbaiki amalnya, setelah itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka ucapkan dengan ucapan yang benar. Jangan bermudah-mudah. Ya, ucapkan dengan ucapan yang benar. Karena efeknya luar biasa. Diperbaiki amalnya. Ya. Berapa banyak orang tadi jatuh kepada amal yang salah. Kesyirikan contohnya kan dari lisan, Bu. Paling banyak dari lisan orang. Berapa banyak yang masih mengatakan, untung ada si fulan. Banyak loh, Ibu temukan keseharian itu banyak orang mengatakan, untung ada si fulan. Kalau nggak ada si fulan tuh, aduh, selesai tuh. Celaka tuh, kan gitu. Padahal apa harus diucapkan orang beriman? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongannya kepadaku. Thumma, kemudian melalui si fulan itu Allah kirimkan tuh pertolongan dari si fulan itu. Dia nisbahkan ke Allah dulu. Siapa yang mengatakan untung aja ada si fulan langsung, maka dia tanpa sadar telah mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Hah? Berapa banyak lagi ibu-ibu dengar sesuatu dianggap kebenaran. Lagi ngobrol, ada cicak. Nah kan benar kan? Itu syirik tuh.
Apa hubungannya suara cicak sama kebenaran coba? Ya. Jadi orang melakukan kesyirikan dengan seperti itu. Ya. Mau lewat satu tempat, numpang-numpang, ngomong gitu. Ini ucapan apa ini numpang-numpang ini? Kita keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Cukup. Ngapain numpang-numpang antum? Ya. Maka ucapan itu dia dianggap biasa kan, cuman ya kenapa ngomong seperti itu, kata dia, nggak apa-apa Ustaz, karena cuma sekedar numpang-numpang aja. Itu ucapan yang seperti itu nanti Allah lemparkan ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, karena itu ucapan kesyirikan, ya. Nggak boleh. Ya. Tidak boleh demikian, ya. Maka kita menjaga lisan kita. Maka menjaga lisan pertama, menjaga lisan kepada Allah. Jangan berucap, jangan mengatakan tentang Allah, tentang hukum-hukum Allah tanpa ilmu. Jangan sekali-kali. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga lisan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka jangan sekali-kali seseorang bermudah-mudah mengatakan ini dari Nabi, padahal hadis palsu. Pak, hadis palsu di Indonesia itu banyak, Pak. Contoh, Anda kasih tahu. Berapa banyak para khutbah, para khatib naik ke mimbar-mimbar mengatakan ikhtilafi ummatir rahmah. Perpecahan umat ini rahmat. Ini hadis palsu. Maudhu. Berapa lagi yang banyak mengatakan qala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Hadis palsu. Nanti bentar lagi mau Ramadan, akan tersebar tuh siapa yang tidak memaafkan ininya, siapa yang tidak ini, disuruh maafan. Katanya hadis dari Nabi. Hadis palsu, made in Indonesia. Banyak sekali hadis palsu bertebaran. Maka siapa yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi SAW, siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya, kata Nabi, di neraka. Maka hati-hati, jaga lisan kita terhadap Nabi SAW. Termasuk ketika kita menyebutkan nama Nabi SAW, maka kita bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk kita menjaga lisan. Ya. Kemudian juga yang ketiga, kepada manusia secara umum. Ya, jaga lisan kita kepada manusia secara umum. Siapapun itu, jaga lisan kita, Pak. Ya. Jangan bermudah-mudah untuk lisan kita ini, ya. Kemudian bahaya dari lisan ini khususnya kepada sesama manusia, apa itu? Ya, kita bisa buka dalam surah Al-Hujurat di ayat ke-12 yang Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang beriman disuruh untuk menjaga dirinya dari berprasangka. Lalu setelah itu Allah menjelaskan tentang sifat tajassus, suka cari-cari, mencari-cari kesalahan saudaranya. Dan dosa apa yang mereka lakukan? Yakni ghibah. Ini ghibah paling banyak dilakukan oleh manusia. Dari apa? Lisan. Tanpa dia sadar, Pak. Ya. Contoh, Pak, berapa banyak kaum muslimin di Indonesia contohnya. Kita, Pak, sepakat saya, Pak, ketika pemimpin kita melakukan kezaliman, kita pun tidak pernah setuju dengan setiap kezaliman yang ada. Betul nggak, Pak? Kita tidak boleh ridho dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, apalagi menentang hukum-hukum Allah. Tapi sebatas kita sesuai dengan kemampuan kita. Berapa banyak kaum muslimin sibuk menggibahi para pemimpinnya. Dan orang yang menggibahi, Pak, orang lain yang masih muslim, saya katakan khususnya. Karena gibah itu apa, Pak? Kata Nabi SAW, gibah itu, Bu, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang kalau engkau sampaikan, dia tahu maksudnya, dia nggak akan suka mendengarnya. Nah, sebagian orang, Bu, mengatakan apa? Anda nggak gibah kok, Anda menyampaikan apa adanya nih. Ya justru apa adanya itu ya gibah. Paham ya, Bu ya? Kalau nggak apa adanya berarti fitnah, lebih besar lagi dosanya nanti. Jadi ada orang yang salah paham, Pak. Ketika menggibah, dia menyampaikan faktanya katanya, dia merasa nggak menggibah. Anda nggak gibah loh, Anda menyampaikan sesuai dengan faktanya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Itulah syaitan, sehingga dia jatuh kepada ghibah. Ya.
Dan orang yang menggibahi saudaranya, siap-siap dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Datang kepadanya nanti pada hari kiamat kepada Allah, bawa pahala haji, pahala sholat, pahala besar-besar seperti gunung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nggak lama datang orang yang pernah dia gibahi. Ya Rob, aku minta keadilan, si fulan ini gibahin saya begini. Maka diambillah satu persatu amalnya sampai sudah habis, tapi yang minta keadilan masih banyak. Gimana? Akhirnya dosa orang-orang itu dilemparkan kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Jadilah dia orang-orang yang bangkrut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan gibah ini, Bu, tadi itu awalnya apa? Mencari-cari suka. Kita kalau mau cari-cari kesalahan saudara kita, Pak, ketemu, Pak. Hatta antum mau cari kesalahan siapa? Syekh, ada kesalahannya. Ustadz, banyak kesalahannya. Cari-cari aja. Pasti ketemu. Maka sifat orang mukmin berarti apa? Nggak suka cari-cari. Nggak usah suka ngorek-ngorek, nggak usah. Justru kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, doakan agar dia dapat hidayah. Allahu yahdik. Doakan dia. Dan kalau kita memang ingin memberikan masukan secara langsung, bukan ngomongin di belakang. Kalau ngomongin di belakang, jatuh kepada ghibah. Dan lihat Bapak Ibu, dalam tafsiran tentang ghibah ini, Al-Hujur ayat 12, ada seorang sahabat, Bu, yang awalnya ada seorang, dia ngomongin temannya, saudaranya, seiman. Apa kata Nabi SAW ketika masuk ke pintu? Kata Nabi, sini. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku masih melihat sisa daging saudaramu tuh di sela-sela gigimu. Maka kata Allah, apakah kalian tidak jijik memakan daging bangkai saudaranya? Bahasanya sampai seperti itu, Bu. Dan Nabi mengatakan ada orang habis gibahin saudaranya, kata Nabi, sini, aku melihat masih ada sisa tuh daging di sela-sela gigimu tuh. Allahu Akbar. Maka kita jangan bermudah-mudah menggibahi orang. Dan orang yang menggibahi itu, Bu, sebetulnya menurut saya akalnya kurang sehat. Kenapa? Karena gini, orang kalau kita menggibahi seseorang, kan prinsipnya biasanya yang kita gibahi adalah orang yang kita tidak sukai, betul kan? Kan gitu ya, Bu ya? Biasanya nggak mungkin ada orang, dia hubungannya baik, biasanya nggak digibahi, Pak. Tapi kalau dia tidak menyukai kepada seseorang, nah ini biasanya jadi target untuk digibahi, kan gitu kan? Nah kalau kita nggak suka sama seseorang, pertanyaan saya, mungkinkah kita akan memberikan dia benda berharga? Mungkin nggak, Pak? Bapak kasih uang gitu, ada nggak? Ini orang kita nggak suka nih, Pak. Udah nih saya kasih uang kamu 1 juta. Nggak mungkin ya, Bu ya. Logikanya kan gitu. Tapi buktinya apa? Bukan uang lagi, pahala antum kasih coba. Antum sholat malam capek, bersodakoh, silaturahim, haji, umroh, dikasih sama dia. Ini buat antum. Gitu. Karena tidaklah seseorang menggibahi saudaranya, sama aja dia sedang menggadaikan amal solihnya. Harusnya logikanya, kalau kita memang nggak suka dengan seorang, ya saya nggak mau kasih apa-apa kan gitu. Kenapa justru antum kasih? Maka orang yang menggibah itu akalnya nggak sehat. Ya. Maka mulai saat ini berhentilah. Jangan lagi kita sibukkan gibah-gibahnya. Udah diam aja, Pak. Ya, diam. Ya, nggak usah diurusin. Ya. Apalagi Bapak Ibu, saya katakan juga nggak usah tenggelam terlalu dalam, Pak, sama yang namanya politik. Apa Bapak nggak sadar-sadar ditipu coba sama politik? Kemarin dia berantem, sekarang temenan. Masa Bapak nggak sadar-sadar juga? Kita ngomongin di bawah, sibuk, pahala kita habis jadi gadaian. Besok dia begitu lagi. Apa kita mau menggadaikan terus seperti itu? Cukuplah. Orang mukmin tidak akan jatuh kepada lubang yang sama. Ya, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal, sampai kita bertemu dengan Rabb kita. Ya, sampai kita diberikan oleh Allah kematian yang baik. Karena Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka itu yang lebih utama untuk kita daripada kita jatuh kepada perkara-perkara yang tidak baik. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Tentunya masih banyak sebetulnya keterangan dari para ulama, namun waktu jua yang harus memisahkan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Anda pun mohon maaf apabila keluar dari lisan Anda perkara-perkara yang tidak semestinya, dan Anda berusaha untuk bertobat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, betul.
Mungkin 2 pertanyaan aja. Baik, sekarang Ustaz. Dengan dari awal sampai akhir, tentu banyak dari kita sebagian besar pasti merasa kita tidak pernah luput bahwa kita semua pasti pernah melakukan hal yang salah terhadap lisan kita, Ustaz. Kalau kita tahu bahwa di dalam satu kisah, sebagaimana yang kita sering dengar, 99 orang membunuh ke 100, dia bertobat, dia masih punya kesempatan masuk surga. Kalau seorang berhutang, ya, bahwa di dalam penyelesaiannya dia menyelesaikan hutang-hutang yang paling tadinya tidak ada benar dan dia bertobat, dia menyelesaikan hutang. Bagaimana kalau dengan lisan ini, Ustaz? Kalau keseharian atau seorang pemimpin luas sekali ya, tapi kita bicara yang keseharian dari kita semua pada umumnya. Bahwa kita lisan pasti sering melakukan kesalahan, apalagi sampai menyakiti perasaan orang itu. Orang itu sudah tidak ada. Bagaimana kita menyelesaikan perkara ini, Ustaz? Saya prinsipnya seperti itu, tapi mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan lebih luas lagi. Terima kasih, Ustaz. Ya, jazakallah khair. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita bertobat dari lisan, khususnya hubungan dengan sesama manusia, ya, dari keseharian kita. Maka para ulama telah menjelaskan, yang pertama tentunya kita wajib bertobat kepada Allah, ya. Kita bertobat kepada Allah, ya. Oleh karena itu setiap pagi dan petang disyariatkan kita syaidul istighfar dan juga mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dan itu sambil kita menghayati tentang dosa-dosa kita termasuk lisan kita. Kemudian apabila di sini menyangkut hak manusia jelas, maka kita harus mengembalikan haknya. Hak manusia bisa berupa harta yang kita ambil atau kehormatan dia kita jatuhkan, kan gitu. Seperti tadi kita menyakiti dan seterusnya. Maka kalau kita bisa menemui orang tersebut, minta maaf, minta maaf. Ya Pak ya. Kalau kita mampu, karena kaidahnya adalah fattaqullahu mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Jadi kalau kita mampu ketemu ya dengan orang tersebut yang pernah kita berbuat salah, kita minta maaf. Walaupun kata para ulama tidak perlu menyebutkan secara detail, akhi, ana minta maaf dulu, ana ngomongin antum begini, 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 begini. Nggak usah sampai seperti itu. Tapi kita katakan, ya akhi, ana minta maaf atas kesalahan-kesalahan ana. Tolong halalkan. Sampaikan. Ya. Seorang seperti Syekh Abdul Razak, ya, hafizallahu ta'ala, beliau pernah ditanya, Syekh, ana pernah berbuat salah, ya, menyakiti si fulan, lalu saya minta maaf, lalu dia katakan, saya tidak akan maafkan kecuali antum memberikan 1.000 real. Ya. Apa kata Syekh? Berikan 1.000 real. Demi Allah, akan ada datang hari tidak bermanfaat dinar dan dirham. Kalau seandainya kita pun harus bayar, kasih aja uang, nggak apa-apa. Sampai seperti itu, Pak. Artinya mungkin kita minta maaf, kita bawakan makanan atau kita berikan hadiah, lalu kita sampaikan permohonan maaf kita. Kalau kita sudah sampaikan, Pak, anggaplah dia tidak memaafkan, maka nanti Allah yang akan menolong kita di hari kiamat. Allah yang akan menutupi dosa-dosa kita. Karena kenapa? Kita sudah berniat untuk dan kita memperlihatkan effort kita untuk bertobat. Ya. Maka kita minta maaf. Kemudian cara yang kedua, Pak, kalau orang itu pun sudah wafat, kita misalkan pernah menjatuhkan, maka kita balik, Pak, dengan apa, Pak? Yakni dengan kebaikan beliau. Jadi misalkan contoh, ada seorang mengatakan biasa, oh si A itu begini, begini, begini. Ketika dia sudah tobat dari dosa gibahnya, maka dia balik. Oh si A itu orang baik, si A itu orang yang rahim, si A itu begini. Dibalik semua sama dia. Ucapan-ucapan dahulu yang dia menjatuhkan, sekarang dia justru mendoakannya. Sekarang justru dia mengembalikan kehormatan orang tersebut. Maka ini ciri bahwa dia telah bertobat. Caranya dia kembalikan, ya, di hadapan manusia, ya. Juga di teman-teman yang misalkan dia katakan, oh enggak, ternyata si fulan itu orang yang baik, ternyata si fulan itu begini, 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 ana yang banyak salah. Sampaikan yang demikian, ya. Maka seperti itu. Dan yang ketiga, kita banyak mendoakan orang tersebut, Pak. Maka cara seseorang bertobat dari kesalahan lisannya terhadap orang lain, dia banyak memohonkan atau dia beristighfar untuk saudaranya tersebut kalau saudaranya tersebut sudah wafat. Artinya itu bentuk bahwa dia mengikuti perbuatan buruknya dengan kebaikan. Ya, dia ganti yang buruk menjadi kebaikan, dan sebaik-baiknya perbuatan kebaikan salah satunya itu ad-doa. Seseorang berdoa mendoakan saudaranya, maka ini salah satu kebaikan. Maka seperti itu ya Pak ya. Kalau kita ada berbuat ya lisan kita tidak baik kepada orang lain, maka kalau pertama kita masih bisa ketemu, kita minta maaf. Ya, minta maaf kepada orang tersebut walaupun tidak perlu atau tidak harus dirinci. Ya, karena kita tahu kalau kita rinci bisa jadi justru setan bermain di situ dan akhirnya orang tersebut tidak memaafkan malah ya, gitu. Ya, maka nggak perlu dirinci. Ada lu gibahin antum 3 tahun, ngejatuhin antum begini, ngomong antum begini, sehingga orang malah panas.
Ya, nggak usah. Kita cukup menyampaikan ana mohon maaf atas setiap kesalahan ana ke antum secara langsung maupun tidak langsung. Ana minta dihalalkan ya akhi. Ya, minta maaf kepada dia. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah Allah akan ampuni. Baik, ibu-ibu satu di belakang. Ya, gimana bu? Oh pinjam mic. Oh di mic ada di belakang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi kan diingat tentang mengingatkan kita kan manusia terkadang juga tempatnya salah, termasuk pemimpin juga. Kemudian tadi Ustadz mengingatkan lebih baik diam. Padahal tadi ketika kita juga tidak boleh membiarkan misalkan ada kezaliman dan sebagainya. Sahih. Karena ada dalam surat Al-Imran itu kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu adalah umat terbaik yang saling bersolek dalam kebenaran dan mengingatkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah gitu. Terus kemudian dalam surat Al-Asr tentang tawasabil haq, tawasabil sabar. Nah, di mana tempatnya gitu kalau seperti ini. Dan itu pun ada perangkatnya misalkan bil ma'ruf, kemudian dengan bijaksana, dengan bil hikmah, wa mau'izatan hasanah, itu kan sudah ada perangkatnya. Jadi apakah kita membiarkan saja gitu atau mungkin bagaimana ini seharusnya? Ya, jazakillahi khairan. Ya, atas pertanyaan ini pertanyaan yang bagus juga ya. Bagaimana cara kita menasehati pemimpin? Ya, ini sebetulnya ada kajian khusus lagi ya tentang bagaimana menghadapi pemimpin di akhir zaman. Dan Nabi SAW telah memberikan kepada kita wejangan dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, dalil yang sahih Bu tidak akan bertentangan dengan dalil yang lainnya. Karena dalil yang sahih pasti sesuai dengan yang lain dan tidak akan bertabrakan. Ya. Di satu sisi, tadi kita jelas Nabi SAW mengatakan ucapkan ucapan yang baik atau diam. Ya. Di satu sisi kita tahu juga Allah katakan jangan tajassus, suka cari-cari kesalahan orang, ya, jangan berprasangka, ya. Dan di satu sisi lagi Allah katakan kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Maka apakah amar ma'ruf nahi mungkar ini bertentangan, ya? Kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar tapi kita di satu sisi suruh diam. Lalu bagaimana? Apa kita diam saja atau bagaimana? Sebetulnya jawabannya adalah berbuat adil lah. Apa berbuat adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka siapa yang berbicara, yakni yang memiliki kapasitas, yang memiliki memang kepentingan di situ dan memang berefek. Ya. Contoh tadi, orang yang menasihati pemimpin, apakah setiap individu mengeluarkan suaranya menasihati pemimpin? Tentu tidak. Dan tidak didengar juga. Gimana antum, contohnya misalkan antum teriak-teriak menasihati presiden. Nah presiden ini di mana? Antum nggak didengar. Yang ada antum gibah. Maka siapa yang menasihati pemimpin? Para umara. Siapa itu? Para ulama, ya, para asatid. Ada majelis kita di negeri kita seperti Majelis Ulama Indonesia misalkan. Maka mereka membuat, harusnya mereka di situ duduk bersama dan Anda yakin mereka telah melakukannya. Maka mereka membuat suatu pembahasan ilmiah, lalu mereka menyusun dalam bentuk tulisan, lalu mereka memberikan surat kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan memang kata Nabi SAW, nanti, kata Nabi ini Bu ya, dengarkan baik-baik, kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman akan keluar pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa dari negeri kaum muslimin, yang mereka itu, kata Nabi, hatinya seperti hati syaitan. Bayangin coba, Nabi bilang hatinya seperti hati apa? Syaitan. Ya, jadi wujudnya manusia, tapi hatinya seperti setan. Perbuatannya berarti buruk nggak? Buruk. Lalu kata Nabi apa? Isma' wa'ati, tetap dengar dan tetap taat. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf, walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil. Allahu Akbar. Bayangkan, ya. Dan itu terjadi. Ada orang yang sampai dipukul, disiksa, dan ada yang diambil hartanya. Tapi kata Nabi tetap apa? Tetap dengar, tetap taat dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, bersabarlah sampai engkau bertemu denganku di telagaku.
Jadi yang pertama, sifat pemimpin yang zalim sudah Nabi sifati. Jadi orang yang belajar tentang sunnah tidak kaget. Ya, itu yang pertama. Kedua, cara menyikapinya bagaimana? Pertama, Nabi mengatakan isma wa'ati. Kemudian yang kedua, kata Nabi, siapa yang mau menasihati pemimpin, lihat caranya gimana Pak? Ambil tangannya, kata Nabi SAW. Berarti ini siapa nih? Orang yang punya kewenangan, orang yang punya kedekatan dengan pemimpin ini. Bukan semua orang nih. Ambil tangannya. Artinya apa Pak? Santun nggak? Sopan. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun mendakwahi, disuruh oleh Allah berdakwah kepada manusia yang mengaku Tuhan. Yang mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Sekarang pemimpin kita ada yang ngaku Tuhan. Kan nggak sampai kayak gitu kan. Ini Fir'aun jelas-jelas telah berbuat kekufuran, ngaku Tuhan. Tapi kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut. Siapa tahu dia menjadi sadar, siapa tahu dia menjadi takut. Jadi apa? Kita mengedepankan tetap dengan cara yang santun, dan itulah seorang muslim. Bukan teriak-teriak. Bukan menjelek-jelekan di atas mimbar-mimbar. Bukan. Tapi kita datangi, ambil tangannya, kata Nabi SAW. Sampaikan, nasihati. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak, engkau telah menyampaikan, kata Nabi SAW. Karena gini Pak, sifat manusia secara umum Pak, tidak ada yang suka dijatuhkan. Siapapun itu. Contoh kita nih Pak, kita pemimpin yang paling kecil di lingkungan keluarga, betul nggak? Bapak coba sadar, tidak sadar, Bapak pasti pernah dong berbuat kesalahan dalam kehidupan keluarga. Ya Pak ya? Kalau anak-anak Bapak menyampaikan empat mata, atau istri Bapak pas ketemu di malam hari, dia sampaikan lu kebaikan-kebaikan Bapak, didoakan Bapak, lalu dia katakan, Pak, tapi Bapak tadi siang kayaknya keliru deh Pak, harusnya begini yang baiknya Pak. Nah, kira-kira gimana Bapak? Nerima nggak nasihat dari istri Bapak? Akan terima kan? Karena dia apa Pak? Diambil tangannya, disampaikan dengan lemah lembut. Tapi kalau Bapak di tengah umum dikatakan, ini Bapak udah umur 50 tahun kelakuan masih kayak gini, depan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Walaupun itu salah, ya, si Bapak tahu itu kesalahan, dia akan naik egonya, bukan mendapatkan hidayah, justru kerusakan yang akan timbul. Dan kita sudah lihat Pak, berapa banyak orang-orang yang menasihati pemimpin tidak sesuai dengan anjuran Nabi SAW, apa yang terjadi? Kehancuran, kerusakan yang lebih besar. Dan tentu kita tidak pernah setuju dengan kezaliman, tapi cara untuk amar ma'ruf, kata Nabi SAW apa? Siapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, hendaknya dia merubahnya. Pertama dengan apa? Dengan tangannya. Kalau dia seorang yang punya kewenangan. Kalau nggak bisa, fabilisani, dengan nasihat. Itu pun orang yang punya ilmu dan dia menasihati dengan cara yang benar. Tadi kata Nabi, dengan mengambil tangannya. Yang ketiga, fabiqalbi, dan ini selemah-lemahnya iman. Kalau memang dia nggak punya apa-apa, nggak punya fasilitas, dan dia nggak punya ilmu, maka hendaknya dia mengingkari setiap kemaksiatan, nggak boleh ridho atas kemaksiatan. Ya, contoh nih, saya kasih contoh sederhana. Di negara kita, lembaga keuangan ribawiyah banyak nggak? Banyak Pak. Dan itu di bawah pemerintah kan? Disetujui oleh pemerintah. Pertanyaan saya Pak, mungkinkah kita rubah dengan tangan kita? Kita obrak-abrik gitu? Nggak mungkin, nggak bisa Pak. Ya, yang kedua, apa kita mau demo tiap hari? Nggak juga, nggak bisa Pak. Lalu bagaimana? Yang paling rendah kita mau tidak mau, karena kita nggak punya kekuatan. Apa itu? Fabiqalbi, kita tidak boleh ridho dengan riba. Tidak boleh ridho dengan sistem riba. Salah satu aplikasinya apa? Kita kalau bertransaksi, menabung misalkan, kita maunya akadnya yang wadiah, hanya nitip. Saya nggak mau pakai akad riba. Itu cara yang bisa kita lakukan saat ini. Dan Allah telah mengatakan, fattakullahu mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Maka begitulah Islam, ya, ini agama yang sangat penuh dengan rahmat, agama yang penuh dengan solusi. Maka kita jangan sampai salah dalam bertindak yang akhirnya bisa, ya, berdampak kepada agama kita. Maka menasihati pemimpin itu tidak bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tetap kita beramar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya tadi kita dengan dakwah, ya, dan kita juga menyampaikan kepada mereka
yakni dengan cara dan adab-adab sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka siapa yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapati kebaikan di dunia dan di akhirat. Taib, ana rasa cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.